nama saya Andreas Ema. Saya seorang dosen Institut Interaksi Bitung. Kesempatan ini saya untuk memperhatikan pekerti yang disarankan oleh MRT Banten dan RT 3 yang I like your eyes, you look away when you pretend not saya di to sini care. akan I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, cause I'm falling deeper, baby, be lanjut saja prepared. ya. I like your shirt, I like your finger. Bahas mengenai definisi teori ya, kemudian definisi belajar dan pembelajaran dan motivasi. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa teori adalah secara umum hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis. Kemudian belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungan yang mengakibatkan perubahan perilaku. Ya, artinya ini identik belajar itu lebih kepada tempat ya. Contohnya sebagai contoh itu bisa kampus atau memang sekolah. Kemudian pembelajaran merupakan proses interaksi antara bisa jadi antara dosen dengan mahasiswa atau individu dengan individu, kelompok dengan kelompok atau individu dan kelompok. Kemudian motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat atau minat ya yang ada dari pada mahasiswa tersebut untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih lagi. Itu beberapa definisi. Kemudian selanjutnya ya kita akan membahas terkait teori belajar, di mana ada secara aliran psikologi dibagi menjadi 5 aliran. Yang pertama aliran mazhab tingkah laku, ya, di mana mazhab tingkah laku itu menekankan pada hasil ya, yang diproses selama belajar. Nah, biasanya mazhab ini mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu.
banyak dalam tujuan yang diinginkan, salah satunya belajar, ya, mahasiswa dituntut untuk mengubah perilaku. Ini ada peran serta dari beberapa elemen yang terutama dosen yang menjadi pengampu untuk merubah perilaku individu, walaupun perilaku individu itu ya, ada diri pada mahasiswa tersebut. Kemudian aliran selanjutnya aliran mazhab kognitif, di mana pada aliran belajar ini ya menekankan pada proses belajar. Bagaimana pada mazhab kognitif itu mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Proses merupakan bagian daripada penilaian daripada teori belajar, karena jangan sampai mahasiswa dalam berproses pembelajaran itu tidak dihasilkan dari proses yang tidak baik. Kita mengenal ada satu firman Allah itu mengatakan, billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al jazaul ihsan illa ihsan, maka tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Ya, artinya berproseslah yang baik maka hasilnya pun akan baik. Maksudnya begitu ya. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu aliran mazhab humanistik, di mana memang pada teori ini lebih menekankan pada isi. Jadi tadi kita berbicara mengenai perilaku, kemudian berbicara proses, dan ini berbicara mengenai isi. Jangan lupa isinya juga harus berbobot, tentunya meningkatkan pengetahuan. Jadi dalam proses belajar itu menekankan, atau dalam proses mazhab humanistik menekankan bagaimana memanusiakan manusia dalam proses belajarnya. Kemudian teori selanjutnya atau aliran mazhab konstruktivistik ya, merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana ya belajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan atau konsep atau baru ya, pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Jadi tidak bisa dipungkiri dalam proses belajar ini ya, kerangka konstruktif ya harus dibangun untuk meningkatkan pengetahuan, gagasan atau konsep. Nah, ini salah satu memang peran dari dosen itu sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya ya teori belajar menurut aliran atau mazhab sibernetik, di mana pada proses belajar ini atau teori belajar itu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari, karena tidak bisa dipungkiri belajar adalah pengolahan informasi. Artinya mahasiswa juga harus bisa menyerap atau memang menyaring informasi-informasi baik dari informasi media elektronik, kemudian media cetak atau memang hal yang artinya dalam proses belajar ini ya informasi itu dituntut. Pada prinsipnya informasi ini silahkan didapat oleh mahasiswa untuk menjadi referensi ketika proses pembelajaran. Kemudian lanjut ya teori yang kedua itu teori motivasi, di mana teori motivasi ini diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan direalisasikan, dipandang sebagai power yang menarik individu. Karena tidak bisa dipungkiri ya motivasi ini dalam proses pembelajaran itu menjadi hal penting supaya memang mahasiswa tidak jenuh atau memang tidak bosan dalam menerima proses perkuliahan. Terdapat beberapa teori motivasi dan hasil penelitian yang berusaha mendeskripsikan hubungan antara perilaku dan hasilnya. Kemudian lanjut ya motivasi belajar. Yang pertama itu fungsi motivasi dalam belajar. Yang pertama adalah motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Ini pasti. Jika memang misalkan dalam proses pembelajaran ada motivasi, ya insya Allah mungkin akan maksimal. Kemudian yang kedua, motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Selanjutnya fungsi motivasi yang pertama itu sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Salah satu dorongan, salah satu penggerak bahwa
dalam proses pembelajaran itu harus ada stimulus ya, pendorong. Kemudian yang kedua ya penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga menyeleksi perbuatan, kemudian yang keempat pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Jadi, sebuah prestasi harus dengan motivasi yang baik. Kemudian bentuk motivasi di sekolah ya, atau memang motivasi anak-anak berbeda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh guru. Jadi mungkin ada perbedaan pandangan antara motivasi di tingkat sekolah dan motivasi di tingkat mahasiswa ya. Mungkin kalau mahasiswa harus dua arah antara mahasiswa dengan dosen. Kalau memang di sekolah ya dosen guru itu harus memberikan ekstra, memberikan motivasi kepada siswanya atau peserta didiknya. Kemudian beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar ya. Jadi memang baik mahasiswa maupun peserta didik atau memang dosen dalam memberikan motivasi berbagai macam cara. Yang pertama bisa memberikan angka, karena memang melihat atau mencerminkan melihat dari kebiasaan unsur aspek kognitif, afektif dan psikomotorik kepada tingkah laku dan sebagainya. Kemudian cara memotivasi mahasiswa juga dalam memberikan supaya meningkatkan pengetahuan itu dengan memberikan hadiah bisa mungkin barang atau yang lainnya ya. Kemudian kompetisi juga merupakan bagian daripada bagaimana memang cara untuk memotivasi seseorang. Contoh misalkan bagi siapa saja yang mendapatkan nilai yang terbaik, insya Allah akan dibawa ke misalkan kejuaraan, atau memang jika memang ada mahasiswa yang lebih baik biasanya itu diganjar dengan juara kelas. Dan ego involvement, menumbuh kesadaran dari diri siswa agar merasakan pentingnya tugas sekolah. Nah ini memang berbeda ya, kalau ego involvement jadi lebih kepada menumbuhkan kesadaran bahwa memang pentingnya motivasi. Yang kelima itu memberi pujian. Secara psikologis seseorang pasti akan lebih senang dipuji dari ya. Jadi memang ini salah satu cara bagaimana memang motivasi itu tumbuh. Salah satunya yang itu memberikan pujian. Kemudian strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Yang pertama, gunakan metode instruksional yang bervariasi. Jadi tidak monoton ya. Metodenya itu instruksional yang bervariasi. Jadi banyak media yang digunakan. Yang kedua tuh variasi media. Adanya transparansi, video dan sebagainya. Jadi memang variasi media yang digunakan dalam memaparkan materi juga tidak monoton, tidak hanya satu arah, tapi memang menggunakan beberapa media. Yang ketiga, bila tepat, gunakan humor dalam presentasi. Nah, ini ada penegasan bila tepat. Berarti humor dalam presentasi itu melihat kondisi dan waktu. Jangan sampai memang dipaksakan juga. Kemudian yang keempat, gunakan peristiwa nyata sebagai contoh dan memperjelas konsep. Boleh saja kita memberikan contoh ya, peristiwa yang nyata, memang kasuistik ya. Makanya ini perlu kita juga menganalisa ya beberapa fakta-fakta yang dilakukan. Kemudian yang terakhir ya, dalam strategi merangsang minat, gunakan teknik bertanya untuk melibatkan audiens. Misalkan pada waktu itu dosen itu memberikan umpan ya, siapa yang akan bertanya, dan ini saya yakin akan berbeda ya penyajiannya gitu. Kalau memang biasa dosen memberikan umpan pada mahasiswa untuk bertanya, biasanya supaya lebih komunikatif ya. Kemudian sebagai simpulannya, motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik dan kemampuan yang dimilikinya dan tujuan yang diinginkan. Artinya memang motivasi juga harus melihat kondisi dan situasi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait pemaparan ya, gambaran dari apa yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, dadah.